Baik, karena kalian sudah siap, mau juga kita presentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama itu Dina, Silva, Zulfia, hadir Bu. Inasya, hadir. Baik. Kalian pernah dengar nggak sih pantun nasihat itu? Atau tahu nggak pantun nasihat itu apa? Nggak tahu Ibu. Nggak tahu. Pantun nasihat itu adalah pantun yang berisi nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua ataupun guru yang yang akan diterima oleh murid atau anaknya. Selanjutnya itu, menurut kalian pantun nasihat itu tuh bisa nggak sih mempengaruhi kayak motivasi belajar kayak tentang kehidupan itu, bisa nggak sih? Jawabannya itu bisa, karena pantun nasihat itu bisa memberikan motivasi kepada kita untuk kayak bersemangat belajar, terus juga bisa untuk bersemangat untuk menjalani hari-hari kayak menjadi pengingat buat kita juga. Selanjutnya itu pantun nasihat juga bisa untuk pantun nasihat itu juga bisa buat kayak pengingat untuk kita untuk jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan normanya. Menurut kalian pantun nasihat itu bisa membuat kita menjadi manusia yang bersikap lebih baik lagi gitu nggak sih? Bisa. Alasannya apa Zulfia? Karena dikasih nasihat sama orang yang lebih tua. Betul. Kalian tahu nggak sih contoh pantun nasihat itu apa saja? Tidak tahu Ibu. Tidak. Kalian pernah nonton Upin Ipin nggak? Ya. Sering ya? Ya. Dua tiga kucing. Nah, kalau tidak perhatikan di pantun-pantunnya Zerjit, itu ada beberapa pantunnya Zerjit itu yang mengandung nasihat yang diberikan kepada teman-temannya, kepada gurunya. Nah, kalian mau tahu nggak sih contoh pantun nasihat itu? Mau? Contoh pantun nasihat itu adalah bunga mawar beramat indah, wangi baunya semakin harum. Jaga hati, jaga lidah, agar hidupmu penuh dengan kebaikan. Artinya apa Bu? Artinya adalah kalian harus selalu menjaga hati, menjaga lisan agar hidup kalian itu kayak penuh dengan kebaikan. Kalian didekati dengan orang-orang baik, kalian selalu diberkati di dalam hidupnya yang kayak gitu. Nah baik, karena tadi kalian sudah diberikan beberapa pertanyaan pemantik terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang pantun nasihat ya. Ya. Bahwasanya pantun nasihat itu diturunkan oleh orang tua atau guru atau biasanya diutarakan seperti itu. Nah, kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Baik Bapak. Ya, ini untuk cara pembelajarannya kayaknya tidak usah dibaca atau mau dibaca? Ini Ya udah, biar Bapak saja yang baca ya. Baik. Ini gitu baca. Nah, untuk cara pembelajaran kalian yang harus dicapai adalah terkait dengan mampu untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan teks eksposisi, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks karya sastra berupa prosa, pantun, dan puisi dari teks maupun audiovisual seperti itu. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu ada 3, sepertinya tidak usah dibacakan saja, tapi yang fokus kita adalah ini. Ada kegiatan membaca nyaring cerita pendek nanti untuk kalian dapat menganalisis amanat atau pesan moral yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada kegiatan setelah membaca cerita nanti kalian dapat mampu untuk ibaratnya membuat pantun nasihat yang diambil dari hasil analisis cerita pendek sebelumnya. Dan yang ketiga adalah kalian akan melakukan kegiatan berbalas pantun untuk membentuk pendapat sehingga meningkatkan kepercayaan diri dalam melafalkan dan mempresentasikan pantun di depan kelas dan kelompok kecil. Baik, kita mulai materi yang pertama, yaitu apa itu pantun nasihat? Pantun. Apa itu pantun? Pantun 2
tapi puisi lama termasuknya. Karena Berarti puisi jadul ya Pak? karena ingat ciri-ciri puisi lama itu adalah penciptanya itu tidak diketahui seperti itu, dan bersifat nilai moral dan bersifat terikat juga, ada saja, ada rima di dalamnya seperti itu. Di pantun ini terdapat beberapa jenis, ada pantun seperti jadi tadi yang apa? Ya, dua tiga itu tadi itu kan pantun untuk main-main ya, pantun jenaka misalnya seperti itu. Kalau yang kita akan bahas hari ini yaitu pantun nasihat. Oke, ada jenis pantun yang berisi pesan moral atau ajaran nilai-nilai kehidupan, yang dimana tujuannya itu ya seperti tadi, untuk mengarahkan kalian berbuat baik atau buruk nanti, kira-kira. Ya, berbuat baik bagi kalian ya mendengar atau membacanya nanti seperti itu. Kemudian slide selanjutnya, ciri-ciri pantun nasihat. Kalau pantun jadid ada berapa bait? Tahu nggak? Nah, kalau pantun nasihat itu 4 bait atau 4 baris ya. 4 ya. Mohon maaf kalau ya 4 bait. Di mana bait 1 dan 2 itu adalah sampiran, yaitu pengantar saja. Kalian seolah-olah di sini bukan gimana ya enaknya. Intinya dia tidak diberi pesan di sini, akan tetapi seperti pengantarnya saja seperti itu. Ya. Dan untuk baris 3 dan 4 adalah isi, yang dimana disinilah kalian akan menuliskan pesan atau nasihat yang ingin kalian sampaikan. Bersaja apa? ABAB. Ya, bersaja ABAB. Berarti kalau misalkan baris 1 itu bersaja I, baris kedua bersaja baris kedua bersaja O, berarti baris ketiga bersaja I. baris keempat bersaja O. Ya. Kemudian seperti tadi kalian kan akan menganalisis cerita pendek yang dimana di dalamnya juga nanti akan berisi nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, hormat, kerja keras dan ya selanjutnya. Contoh pantun nasihat, ada yang membacakan? Iya boleh silakan. Burung merpati terbang ke awan, tinggal sebentar di dahan ranyu. Jangan suka berbuat kecurangan, nanti hidupmu jadi malu. Kira-kira nih dari ini yang merupakan dari sampiran itu yang mana? Satu dua. Yang belum merpati Ya. sebentar. Hingga ini ya. Terus yang ini bagian isi. Kira-kira nih dari isi di sini ini menggambarkan nilai apa yang harus Itu ditanamkan? kejahatan. Jujur. Ya, jahat, curang, jujur, boleh, malu, enggak, kita tidak. Lanjut. Satu saja lagi contohnya biar cepat. Kemudian cara membaca pantun nasihat dengan baik, yaitu kalian harus Memahami pantun terlebih dahulu, kemudian melafalkannya dengan jelas. menggunakan intonasi yang sesuai, dan yang terakhir ekspresi wajah dan suara yang sesuai. Baik. Oh ya, yang slide tadi ada yang mau ditanyakan dulu ya di slide ini karena siapa tahu. Kalau itu nasi berarti bagaimana Pak? Oh, intonasi ya. Intonasi itu bagaimana tinggi rendahnya nada yang diucapkan oleh kalian. Ya, kalau pelafalan kan fokus pada pengucapan. Agar kan pantun ini seperti komunikasi, di mana komunikasi kan adalah proses bertukarnya pesan, informasi kepada dua orang atau lebih seperti itu, sehingga pesan yang diharapkan itu tersampaikan dengan jelas seperti itu. Nah, intonasi sendiri juga penting ya, dimana jika kalian ngomongnya pelan, apakah pendengar kalian juga bisa mendengar? Enggak. Jika Pak Guru bilang, kalian tahu nggak Pak Guru bilang apa? Enggak tahu. Nggak tahu kan? Oleh karena itu, intonasi ini sangat penting gitu. Terkait dengan jangan terlalu kasar juga ya, beda itu namanya. Ya, jangan bilang kalimat-kalimat kotor di sini ya. Ya baik. Jadi apakah kalian sudah paham? Sudah.
Pembagian kelompoknya adalah Dina dan Zulfia tim pro, Silva dan Dinasya tim kontra. Sudah bisa dipahami? Sudah. Ayo mari kita berkelompok. Sini tim pro, sini tim kontra. Baik, sudah Dina? Sudah. Nah, sekarang walaupun kalian berkelompok, kalian akan tetap mengambil kartu masing-masing. Satu orang mendapatkan satu kartu. Pro mendapatkan satu orang mendapatkan satu kartu, satu orang mendapatkan satu kartu. Nah, siapa yang mau melemparkan dadu terlebih dahulu? Ya. Nah, siapa? Boleh terserah mau duduk atau berdiri. Itu kok angkanya ada yang Dua, oke. Kartu nomor 2 buat Silva. Oke. Sekarang siapa setelah Silva? Empat. Oke, angka 4. Selanjutnya tinggal Inasya dan Dina siapa? Aku. Kau. Dapat 6. Ya, 1. Satu. Iya, aku dapat berapa nih? Selanjutnya Inasya. Nah, sudah? Nah, sekarang Ibu mau mengingatkan sedikit tentang bagaimana caranya nanti kalian akan membentuk pantunnya. Karena di situ sudah ada cerpen. Nanti cara mainnya yang pertama, kalian akan berdiri dan membacakan dengan nyaring atau keras dan jelas isi dari kartu kalian. Kemudian nanti kalian diberikan waktu untuk membentuk atau menyusun pantun dari cerita yang sudah kalian baca. Nah, setelah ini, setelah sudah kalian mendapatkan pantunnya, barulah nanti kalian siap untuk berbalas pantun. Nanti ada waktu tersendiri untuk berbalas pantun dan kalian memikirkan isi pantunnya. Cara membuat pantun yang pertama, kalian harus menyiapkan 2 baris untuk isi. Ingat bahwa kalian yang sini tim pro, yang sini tim kontra. Harus diingat-ingat bahwa isi pantun kalian berarti yang pro ya tetap pro, yang kontra tetap kontra. Nah, sekarang siapa dulu yang mau membacakan cerpennya? Saya. Baik, Zulfia. Suatu hari, Rani ditugaskan oleh ibu guru untuk membawa buku perpustakaan ke kelas. Awalnya, Rani ingin bermain dulu di taman, tapi ia ingat tugasnya dan segera pergi ke perpustakaan. Dengan hati-hati, Rani membawa semua buku dan membagikannya kepada teman-teman di kelas. Ibu guru tersenyum dan memuji Rani karena sudah bertanggung jawab. Rani merasa senang karena sudah menepati janji dan bisa dipercaya. Baik, tepuk tangan buat Zulfia. Selanjutnya siapa yang berani membacakan isi kartunya? Baik, Nasya, silakan. Rina bilang kepada ibu guru bahwa ia sudah mengerjakan PR, padahal sebenarnya belum dikerjakan. Saat ibu guru memeriksa bukunya, ternyata halaman PR-nya kosong. Rina pun ketahuan berbohong dan ternyata sangat malu. Ibu guru menasihati Rina bahwa berbohong itu tidak baik dan bisa membuat orang lain tidak percaya
Sabtu, warga kampung termasuk anak-anak berkumpul untuk bekerja bakti membersihkan lapangan. Santi dan teman-temannya membawa sapu, pengki, dan karung untuk mengumpul sampah bersama-sama. Ada yang menyapu, ada yang memotong rumput, dan ada yang mengumpulkan daun kering. Karena semua bekerja sama dengan semangat bergotong royong, lapangan jadi bersih dan rapi dalam waktu singkat. Mereka pun senang bisa membantu bersama dan bermain di lapangan yang bersih. Baik, karena semuanya sudah berani dan dengan lantang membacakan cerita pendek di kartunya masing-masing. Sekarang Ibu beri waktu selama 5 menit untuk memikirkan apa isi pantun yang paling cocok untuk kartu kalian masing-masing. Perlu Ibu bagikan kertas atau mau ditulis Ibu tulis sendiri? Perlu kertas. Baik. Makasih Bu. Yes. Baik, silakan mengerjakan ya. Dan di kertas Sudah selesai semua? Sudah. Baik, sekarang kalian akan membacakan hasil pantun yang sudah kalian tulis dari cerita pendek dari masing-masing kartu yang kalian dapat. Ya. Nah, siapa yang mau membacakan dulu? Yang pertama buat tim pro. Saya. Atau tidak Zul? Oke. Ayo, Zul. Pantunnya seekor buaya yang suka memakan kancil. Buaya tersebut namanya Wahab. Biasakanlah Anda dari kecil harus selalu bertanggung jawab. Yeay. Nah, selanjutnya dari tim kontra. Siapa yang mau maju dulu? Silva, ayo silakan. Bunga melati tumbuh di taman. Harum semerbak setiap pagi. Hargai teman dan juga kawan. Jangan sakiti dengan membunuh. Wih. Ya, selanjutnya dari tim Polo. Nah, hari Sabtu pergi ke lapangan. Anak-anak yang penuh semangat, kerja bakti sungguh menyenangkan, lapangan bersih, hati pun sehat. yeay. Selanjutnya Inasya. Pergi ke ladang membawa singkong. Pulang sore bawa rambutan. Kalau suka berbohong, sulit orang beri kepercayaan. Baik, kalian sudah berarti Ibu anggap kalian sudah bisa memahami bagaimana cara membuat pantun. Nah, sekarang ada yang bisa menebak mungkin dari tim kontra ke tim pro, tim pro ke tim kontra. Misal contoh, Ibu mau menebak punyanya Silva. Oh, Silva ini tentang misal berbohong. Betul atau tidak? Nanti bisa dikonfirmasi atau dijawab yang benar apa. Gitu. Nah, sekarang Ibu mau memberikan satu contoh. Ibu mau menebak pantun punya Dina. Kalau tadi Dina di cerita pendeknya itu kan menggambarkan perilaku atau situasi ketika bergotong royong ya Dina. Karena ada alat kebersihan, kemudian saling memungut sampah. Jadi Ibu menebak bahwa pantunnya Dina itu tentang menjaga kebersihan dan saling gotong royong. Apakah betul Dina? Betul. Baik, nah seperti itu ya teman-teman. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ada yang nanti
pantunnya Zulfia mungkin yang ingin menebak Inasya, atau dari Silva ingin menebak pantunnya Inasya, atau baliknya, seperti itu. Siapa yang mau menebak pantun terlebih dahulu? Saya. Aduh, dua-duanya. Ulang. Siapa yang mau menebak pantun dahulu? Oke, Zul. Silahkan Zul, mau menebak punya siapa? Punya Silva. Punya Silva. Oke, punya Silva pantunnya. Tadi diceritakan tentang berperilaku jahat. Ya. Terus pantunnya berisikan jangan membuli teman satu sama lain. Baik, apakah betul Silva? Ya, betul. Baik, jadi Zulfia benar ya menebak pantun dari Silva. Dan siapa lagi yang mau menebak? Ini tinggal berdua, ya, saling tebak menebak. Kalian pantunnya apa? Ceritanya apa? Pantunnya apa? Ya, Indonesia. Mau menebak pantunnya siapa? Zulfia. Ya. Jadi pantunnya Zulfia itu berisi tentang bertanggung jawab karena sudah bertanggung jawab dan merasa senang karena sudah bertanggung janji dan bisa dipercaya. Baik, apakah betul Zul pantun dari cerita? betul. Betul. Sudah semua ya? Sudah. Baik, karena anak-anak itu sudah melaksanakan game kali ini dengan baik, jadi semuanya ibu akan mendapatkan nilai dari ibu. Wih. Nah, gimana anak-anak udah bosan Bosan. mendengar materi tadi? Bosan. Oke, kalau bosan, Pak Guru punya hadiah untuk anak-anak. Hadiahnya adalah kalian mengerjakan La ilaha illallah. soal evaluasi yang berisi 10 soal, hanya 10 soal. Pak, aku izin ke kamar mandi ya, Pak. Boleh. Berisi 10 soal, 7 pilihan ganda dan 3 uraian. Nah, dikerjakan itu selama 8 menit. Nilai pilihan ganda itu jumlahnya 41 dan nilai uraian itu 59. Bisa mulai dikerjakan dari sekarang. Ya Allah. Berapa menit, Pak? Berapa? Bapak udah bilang tadi ya 8 menit. Oke, maaf. Aduh. Pak, maaf ya Pak, tadi saya dilatih. Ya. Izin konfirmasi anak-anak, untuk pilihan ganda itu 49. Nah, untuk yang uraian itu 51. Jadi kalian itu harus fokus mengerjakan yang uraian. Oke, Pak. Baik. Gimana, udah selesai? Belum. Masih nanggung. Boleh. Dan selesai Pak. Sudah selesai Dina, kamu baru masuk sudah selesai. Kan Ngasal itu, Pak. soalnya udah, Pak. Udah soalnya. Pantun di atas adalah Oh iya, iya. pantun. Ini kan pantun nasihat. Oh iya. Dina pintar juga ya. Iya. Tinggal nyontek, Pak. Udah selesai semua. Sudah. Udah. Baik, dikumpulkan sekarang. Ini saya koreksi
kita kan sudah selesai pada materi pantun nasihat. Jadi pantun nasihat itu apa? Pantun yang berisi Pesan pesan moral. Terus bersajak. Betul. Baris pertama dan kedua namanya. Terus baris ketiga dan empat berisi isi. Betul. Jadi sudah paham semuanya ya? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Baik, tidak ada. Materi tentang pantun nasihat sudah selesai. Untuk minggu depan kalian akan belajar tentang dongeng legenda. Jadi untuk mempersiapkan masing-masing anak-anak itu mencari tahu legenda tentang desanya masing-masing. Jadi minggu depan kalian sudah membawa legenda atau cerita dari masing-masing desanya. Lalu besok akan dibahas mengenai legenda. Gimana? Ada, pasti ada. Kalau cari di Google, kalau nggak ada cari orang tua. Cari orang tua yang cari orang tua yang tahu mengenai bisa ya sepuh, betul. Nanti aku mau tanya. Nah, tambahan Mbak, betul bisa. Nah, sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat.